Tes 1 2 tes 1 2. Tes 1 2 tes. Enggak, cukup. Tes 1 2. Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa ibadah kembali pada hari ini, hari Rabu 2 Oktober 2024. Selamat datang, penuh dengan sukacita, dan juga yang mengikuti secara online kami ucapkan selamat bergabung. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini, sebab setiap ibadah besarlah labanya. Kita pakai berdiri. Ya, Tuhanku yang heran. Ku dapat damai yang belum pernah ku rasa, serta sukacita yang besar. Sejak ku serahkan segenap hidupku
pada Tuhan Juru Selamatku. Ku telah terima kekayaan surgawi oleh sebab anugerah ilahi. Harta itu kekal, yakni firman Tuhan yang tak dapat dibinasakan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Amin. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku yang heran. Sekali lagi lembut. Kaulah Tuhanku yang heran. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkaulah Allah kami yang heran, yang bisa menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Termasuk kami ini, Engkau yang menciptakan kami. Itu sebabnya biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab Engkau menciptakan kami untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Itulah sebabnya kami datang beribadah padamu. Hadirlah Tuhan Yesus di tengah-tengah kami sebagai imam besar agung yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kami, bahkan siap memberi kepada kami kekuatan baru, kesembuhan dan pengharapan yang berlimpah-limpah di tengah dunia yang tidak bisa diharapkan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Selalu Engkau menyatakan kepada kami apa yang kami harapkan. Tuhan mewujudkannya dalam hidup kami. Itu sebabnya kami serahkan jalannya ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu dan kami sekalian merasakan kuasa pertolongan Tuhan. Kami tengking, kami usir kuasa setan iblis dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan kami perintahkan Engkau semua pergi enyah dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Biarlah Roh Allah melingkupi, memenuhi hati kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan.
hikmat-Mu. Ya, puji Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk hikmat yang telah Kau berikan dalam menghadapi keadaan dunia gelap penuh kepalsuan. Serahkan diriku kepadamu, bentuklah sesuai dengan citra-Mu. Ku menentang jika hujatan yang sedang membentuk kekuatan. Bila hikmat-Mu ya Tuhan, bila kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Kita yang bersedia menerima nasihat didikan dan citra-Nya, mampu menolak jika yang salah yang dipaksakan pada manusia. Bila hikmat-Mu ya Tuhan, bila kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Bila hikmat-Mu ya Tuhan, bila kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergena, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan untuk kembali. Jalan hidup orang benar
padang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergetar, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunku kembali. Ya, setiap orang pasti pernah jatuh, ya, ke dalam pekerjaan, usaha, bahkan rohani bisa jatuh, tapi Tuhan akan membangunkan kembali. Amin. Kita ganti nyanyian kita, oh Tuhan pencipta langit. Kita pakai berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Oh Tuhan, Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasihat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasihat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil. Perempuan saja dari awal. oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. Wanita saja. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Sama-sama. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasihat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Kita tetap berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu untuk firman Tuhan. Yerusalem, kota idaman. Ya, kesanalah tujuan akhir kita. Yerusalem yang indah. Jalan-jalannya dari emas, pintu gerbangnya mutiara. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku kaulah kota idaman. Yerusalem baru, kaulah mempelai
Hai Tuhan. Oh, Betapa hatiku merindukan akan dikau kota kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah, Tuhan bila kasih-Mu yang utama, agar aku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan beri, Tuhan bila kasih-Mu yang utama, agar aku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi aku merindu, aku merindu menjadi, sekali lagi, aku merindu, aku merindu menjadi milik-Mu. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami yang tertinggi. Kami rindu menjadi mempelainya Tuhan, seperti gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan pelita dan minyak persediaan, menanti datangnya mempelai laki-laki. Datangnya adalah di waktu malam yang gelap, saat kejahatan, saat dosa sedang memuncak. Disitulah Engkau datang, dan kami akan masuk pada pesta kawin anak domba Allah. Kami akan tinggal bersama-sama dengan Engkau dan menikmati kebahagiaan dari Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Karena itu kami menanti firman-Mu, berfirmanlah, nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami, sehingga kami mengerti rencana Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, silakan dulu. Shalom. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian.
bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, saudara-saudari, dan yang mengikuti secara online. Ya, bisa lampu di sana dinyalain ya. Jadi nanti sebagian di sana. Ya. Kita buka Alkitab kita. Kita masuk pada Wahyu 18 ayat 9. Ya. Wahyu 18 ayat yang ke-9. Wahyu 18 ayat yang ke-9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Ulangi sekali lagi. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dengan kelimpahan dengan dia. Ya, ini raja-raja di bumi berbuat cabul itu dengan Babel, ya. Babel, terus akan menangisi dan meratapinya. Ya, meratapi raja-raja ini, ya, dengan Babel yang sudah pernah bersatu dengan dia, meratapinya, menangisi. Terus apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Apabila raja-raja ini melihat asap api yang membakar, ya, membakar Babel, ya. Jadi Babel ini memang sebuah kota besar. Awalnya adalah didirikan oleh Nimrod, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Padahal Tuhan sudah berkata tidak akan ada lagi air bah menimpa bumi. Tapi Nimrod, seorang pahlawan yang gagah perkasa, Tuhan sudah berkata tidak terjadi lagi air bah. Tetapi Nimrod, dia membuat kota Babel, ya, yang puncaknya nanti sampai ke langit, supaya kalau terjadi air bah nanti mereka kumpul di situ, di Babel ini, ya, kumpul di situ. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nimrod ini adalah sebuah pemberontakan, perlawanan kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, selama ada langit dan bumi, selama ada langit dan bumi, tidak akan ada lagi air bah. Makanya sampai sekarang nggak ada lagi air bah. Ya. Dan tidak akan ada lagi. Tapi apa yang dibuat Nimrod ini, itu merupakan suatu perlawanan. Ya, perlawanan terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Tetapi dalam kitab Wahyu, ya, ada disebut Babel. Babel ini bukan dalam bentuk kota sekarang, bukan dalam bentuk kota, tapi dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan, itulah disebut perempuan Babel. Kalau dulu kota,
kota Babel. Tapi sekarang itu adalah perempuan Babel. Ya, kalau ada perempuan pasti ada pasangan. Pasti ada pasangannya. Pasangannya adalah antikris. Antikris atau antikristus. Maka disebut Babel itu adalah ibu dari wanita-wanita yang apa aja disebut pelacur. Ya, Babel ini ibunya. Jadi banyak anak-anaknya, pengikut-pengikutnya. Ya. Alkitab mengatakan kepada jemaat Tuhan, ada satu jemaat dikatakan, kamu dulu begitu dahulu. Kamu dahulu begitu, tapi kamu telah memberikan dirimu disucikan. Disucikan. Beberapa anak-anak Tuhan itu begitu dulu, tapi kemudian disucikan. Kita disucikan, dimandikan dengan air firman Tuhan. Makanya kalau mandi tidak cukup airnya segayung. Bagaimana kalau mandi air segayung? Dua gayung juga masih kurang, baru membasahi ya. Nah, baru disabun, sudah disabun baru diguyur lagi ya. Guyur lagi. Paling enak itu sampai nyelam. Nah, masuk ke dalam air. Jadi begitulah kita. Ya. Yang memandikan itu, dimandikannya dengan air dan firman. Itulah Tuhan Yesus. Amin. Kita dimandikan dengan mandi air firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita dengar ini adalah seperti kita mandi. Makanya kalau mandi tidak cukup setetes. Tidak cukup segayung. Tapi harus banyak, bila perlu tenggelam di dalam air. Tenggelam. Ya, jadi begitulah Tuhan Yesus pada kita, karena kita ini banyak dosa. Banyak dosa. Maka kita perlu mandi firman Tuhan supaya nanti jemaat itu cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi jemaat Tuhan itu benar-benar kudus sampai sempurna. Amin. Jadi kita nanti semua akan menjadi orang-orang yang sempurna. Sempurna itu tubuhnya sempurna. Jiwanya sempurna. Rohnya sempurna. Makanya Paulus berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, boleh 1 Tesalonika 5:23, perhatikan. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, seluruhnya. Amin. Tanpa terkecuali. Pernah berbuat dosa? Masih ada nggak dosa di dalam diri kita ini? Masih ada. Berapa lagi dosanya kira-kira? Hah? Wih, berapa lagi dosa? Bisa dihitung kan? Bohong, mencuri, terus apa lagi? Dosa apa biasanya? Malas. Jadi jangan malas. Jangan apa? Malas. Harus rajin berbuat baik. Senang nggak? Suaminya pemalas, tidur aja.
Bagaimana kalau istrinya pemalas? Anaknya pemalas semua, apalagi sekeluarga udahlah, nggak ada masa depan. Ayo, Alkitab mengatakan tangan orang rajin memegang kekuasaan. Amin. Tangan siapa yang memegang kekuasaan? Rajin. Berarti kalau tidak ada, kalau orang malas berarti tidak pegang kekuasaan, berarti dikuasai. Mana lebih baik, dikuasai atau menguasai? Dari dulu saya dikuasai, terus saya jangan pernah jadi penguasa. Dititah, terus dititah. Apa dititah ya? Disuruh terus. Ayo ubahlah. Yang bisa mengubah masa depan ya kita sendiri, iya kan? Ya, jadi jangan jadi orang malas. Ya. Nah, belajar kepada siapa? Belajar kepada siapa? Semut. Semut itu tanpa diperintah bekerja sendiri. Bekerja. Dia bikin rumahnya itu, gotong royong itu, saudara lihat semut bikin lubangnya. Terus masuk satu, di belakang ada lagi yang narik itu. Terus gotong royong sama-sama. Ya, hebat si semut. Ya. Tempat apa itu? Tempat makanan. Nanti dia cari makanan, roti-roti, dia disimpanlah di situ. Nanti pada waktu masa pacaklik tidak punya, maksudnya tidak ada makanan, dia sudah punya cadangan persediaan. Ya, punya apa? Persediaan. Jadi jangan jadi orang yang malas. Amin. Amin. Suaminya malas, istrinya malas, anaknya malas, si rumah mah. Ayo. Ya. Ayo. Dan jangan ada yang menganggur. Jangan ada yang apa? Menganggur. Ya, Tuhan itu adalah pencipta lapangan pekerjaan. Amin. Amin. Siapa pencipta lapangan pekerjaan? Tuhan. Ya, dia adalah pencipta lapangan pekerjaan. Jadi biarlah kita semua menjadi orang yang rajin beribadah, rajin bekerja, ya. Nah, dan kalau ada uang, umpamanya jangan sekaligus dihabiskan. Jangan sekaligus apa? Dihabiskan. Disimpan berapa persen. Ya, katakan simpan 10%, ditabung. Bikin diselipkan di mana itu, di bawah lemah apa, di bawah baju umpamanya, di mana saja, simpan aja. Jangan semua di apa? Habiskan. Nanti kalau ada perlu sudah ada persediaan nih. Ya. Jadi tidak semua dihabiskan. Ya. Nah, saudaraku ya, jadi raja-raja di bumi ini ya telah melakukan suatu dosa kekejian ya dengan Babel ini. Itu sebabnya tersedia bagi mereka yang disebut api neraka. Ya, api neraka itu untuk Babel. Ya, dan raja-raja yang bersekutu dengan dia, ya, dengan Babel. Jadi benar-benar ya Tuhan akan membuat semua serba baru. Semua apa? Serba baru. Jadi maka dikatakan orang-orang yang menjadi milik Tuhan ya, yang akan masuk ke kota Yerusalem baru, langit yang baru adalah manusia yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah
datang. Makanya namanya baptisan. Ya, baptisan adalah upacara, perhatikan. Baptisan adalah upacara penguburan hidup lama untuk mendapatkan manusia baru. Hidup lamanya dikubur. Itu sebabnya membaptis itu tidak boleh air sedikit. Sebab namanya mengubur, harus dengan air yang banyak. Kalau mengubur orang mati harus tanahnya banyak. Ya, tanahnya banyak. Jadi begitu juga membaptis dengan air yang banyak. Contohnya adalah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan untuk baptisan ini Tuhan persiapkan manusia terbesar. Manusia apa? Terbesar. Itulah Yohanes Pembaptis. Tidak ada manusia sebesar Yohanes Pembaptis. Jadi siapa manusia terbesar? Yohanes Pembaptis. Dia khotbahnya di padang gurun. Di mana khotbah? Padang gurun. Di padang gurun mana ada orang? Tapi dia suaranya, dia berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, jalan keampunan dosamu dan pembaharuan budimu. Semua orang datang. Datang. Dari Judea datang, dari kota-kota datang. Baru kemudian diajar sama dia tentang keselamatan, mengenal Yesus juru selamat. Setelah itu dibawalah mereka ke sungai Yordan. Kemana? Ke sungai Yordan. Baru dibaptiskanlah di situ. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dibaptis begitu banyak. Dibaptis. Setelah itu Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Berarti Yohanes di manusia besar. Siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Yohanes. Hebatnya Yohanes ya. Ya. Dari pasangan imam besar Zakaria dengan istrinya siapa? Elizabeth. Lama mereka menunggu, mandul nih Elizabeth. Mandul. Lama menunggu. Tapi tiba-tiba firman Tuhan berkata bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Ya. Nanti diberi namanya siapa? Yohanes. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan. Berjalan mendahului Tuhan. Ya, betul. Yohanes pun membaptis Tuhan Yesus di sungai Yordan. Dan waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, langit pun koyak, terbuka. Langit apa? Terbuka. Dan Roh Kudus turun berlembaga seperti burung merpati. Berlembaga seperti burung merpati. Dan ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini suara Bapa. Dengarkanlah dia. Amin. Dengarkanlah dia. Yesus harus kita dengar. 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani di bumi. Umur 30 tahun dia dibaptis. Umur 30 tahun dia dibaptis. 3,5 tahun melayani.
Setelah melayani, barulah kemudian mati tersalib di Gunung Golgota. Tapi disalib itu bukan karena dosanya, sebab ada 6 pengadilan dijalani oleh Tuhan Yesus. Ada berapa pengadilan dijalani Tuhan Yesus? 6. Tidak ada pengadilan yang membuktikan Yesus ada salah. Ya, tidak ada pengadilan yang menyatakan Yesus ada salah. Ya. Itu sebabnya Yesus mati tanpa suatu kesalahan. Kemudian mati dikubur, setelah itu bangkit kembali. Kebangkitannya itulah membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Ya, anak Allah yang berkuasa. Seandainya Tuhan Yesus tidak mati, seandainya Tuhan Yesus tidak mati, maka kalau kita mati, akan mati selama-lama. Perhatikan, seandainya Tuhan Yesus tidak mati, kalau kita mati, matilah kita selama-lama. Jadi kebangkitan Tuhan itu, kematian Tuhan itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk berperang melawan iblis yang berkuasa atas maut. Dia dikatakan turun ke bagian bumi yang paling dalam. Bagian bumi yang paling dalam sekali. Kesanalah Yesus turun. Dan dia berperang sampai menang. Bukti kemenangannya adalah dia bangkit. Amin. Dia bangkit. Dan dia bangkit. Makanya kalau orang Kristen mati, bukan maut yang menjemput. Kalau orang Kristen mati, bukan maut yang menjemput, tapi hidup. Tapi apa? Hidup. Sebab maut dan keraja maut sudah ditelan, sudah dikalahkan. Hai maut, di mana sengatmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Jadi kalau orang Kristen mati itu untung. Amin. Amin. Untung, bukan modar, celaka. Ya. Tapi suatu keuntungan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi masa-masa yang di depan ini, ya masa-masa di depan ini, kalau menurut ya udah ditulis di dalam Alkitab. Makanya wahyu itu adalah wahyu, ya pengertian wahyu itu ungkapan. Kalau bahasa Batak itu pangukapon, revelation, ungkapan. Artinya apa yang tersembunyi, yang tertutup dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, pada zaman akhir dibuka. Supaya apa? Jangan ada rahasia. Jangan ada apa? Rahasia. Terungkap, semua terbuka. Jadi mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi mengerti rencana Tuhan atas hidup kita. Di mana nanti hanya 2 perempuan yang ditampilkan. Berapa perempuan? 2. 1 disebut Babel. Babel. Suaminya adalah antikris.
antikristus, antikris di Babel. Satu lagi adalah Yerusalem. Disebut Yerusalem adalah ibu kita. Dialah mempelai. Aku melihat sebuah kota Yerusalem berhias bagaikan pengantin perempuan. Mari coba sedikit Wahyu 21 ayat 1, perhatikan. Ya. Wahyu 21 ayat yang pertama. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Ini dalam penglihatan Wahyu dilihat oleh Yohanes. Belum terjadi, tapi akan terjadi. Ini nanti hilang dulu langit yang sekarang. Langit yang lama, bumi yang lama hilang. Akan diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Bisa mengerti? Nanti langit di apa? Digulung seperti gulungan kita. Gunung-gunung dan pulau-pulau bergerak dari tempatnya. Bergeser dari tempatnya. Dan laut pun tidak ada lagi. Laut pun hilang, lenyap sudah. Nanti akan Tuhan ganti dengan langit yang baru, dengan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, perhatikan terus. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Telah apa? Berlalu. Setelah berlalu muncul langit yang baru, bumi yang baru. Terus. Dan laut pun tidak ada lagi. Laut pun tidak ada lagi. Laut itu hilang. Yang paling luas itu laut atau daratan? Laut. Kalau laut tidak ada lagi, apalagi daratan. Tidak ada lagi. Terus perhatikan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Ya, inilah kota yang kudus. Yerusalem yang baru. Bukan yang sekarang. Yerusalem sekarang jadi perebutkan. Beberapa agama memperebutkan. Yerusalem diperebutkan. Ya. Mengatakan punya kami. Tapi kita ini memperebutkan Yerusalem baru. Di mana terdapat kebenaran. Akibat kebenaran adalah damai sejahtera. Kenapa rumah tangga konflik? Karena tidak ada kebenaran. Kalau ada kebenaran, enak, damai. Suami istri enak, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, damai. Karena ada apa? Kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri. Dalam Alkitab itu ada dua kebenaran. Satu disebut kebenaran diri sendiri, disebut kusta. Kusta itu putih. Tapi putihnya apa? Kusta. Harus putih betul. Bersih. Bukan putih kusta. Kenapa timbul pertengkaran di antara keluarga? Karena menggunakan kebenaran diri sendiri. Benar, suaminya berkata saya benar, betul, Anda benar, istrimu benar, tapi kusta. Tapi kalau kebenaran dari Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan, ketenteraman selama-lamanya. Berapa lama? Ketenangan selama-lama. Tenang, hati kita tenang. Ini sudah tidak punya duit, ribut aja terus. Cecok. Ya. Ada orang tidak punya duit banyak, tapi tenang.
Rasa apa? Tenang. Hidupnya tenang. Milikilah kebenaran, pasti hatimu tenang. Amin. Pasti apa? Tenang. Ya, susah itu mendapat ketenangan, ini susah. Ya, nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa. Kalau bisa kedamaian dibeli dengan uang, orang akan mengejarnya. Tapi kedamaian, ketenangan itu datang dari kebenaran. Apa itu kebenaran? Ini firman Tuhan. Kebenaran. Apa kebenaran? Firman. Kebenaran. Kalau ada firman dalam hati kita, pasti hati kita tenang. Tenang hidupnya. Ya. Jadi usahakan mendengar firman Tuhan. Firman itu, ini disebut, ini juga seperti air. Seperti apa? Air. Sebut mandi firman Tuhan. Membuang segala dosa-dosa dari diri kita. Dan dosa jangan dipertahankan. Jangan mempertahankan dosa. Nah, rugi saudara. Ya. Jadi dosa harus dibuang. Amin. Apa yang dibuang? Dosa. Bukan uang dibuang. Ya. Tapi dosa. Makin hidupmu benar, makin damai. Makin benar, makin damai. Ya, kita kenal dunia ini ada namanya PBB. PBB itu apa tuh? Untuk Perserikatan Antar Bangsa. PBB, Perserikatan Bangsa Serikat Bersatu. Ada salah satu bidang namanya Dewan Keamanan PBB. Untuk apa? Menciptakan dunia yang lebih aman. Sebelum terjadi konflik, sudah ada dulu utusan, ayolah berdamailah. Ya, kecuali sudah tidak mau, ya sudah. Ya. Jadi yang terbaik itu sebenarnya kita ini, ya, kita ini punya damai. Ya, damai yang dari Tuhan. Dia berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberi tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi yang kita miliki damai dari mana nih? Damai yang dari Tuhan. Untuk apa? Selagi di dunia kita damai menuju kota Yerusalem, kota damai sejahtera. Jadi surga tidak ada konflik di sana. Tidak ada lagi. Dulu pernah menjatuhkan iblis. Maka timbullah peperangan di surga. Pernah perang. Itulah Lucifer. Dia mau menyamai siapa? Tuhan. Aku akan naik mengatasi yang maha tinggi. Mau menyamai Tuhan. Ya kudeta dia. Alkitab mengatakan sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau dicampakkan. Itulah Lucifer. Menyalahgunakan jabatan dan kedudukan. Mau menyamai siapa? Tuhan. Sudah enak sih. Kalau tidak ada tadi Lucifer, tidak ada namanya neraka. Ya, neraka itu ciptakan untuk apa? Untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Ya, pengikut-pengikutnya. Nah, sudah ya. Jadi kita hidup ya pada zaman akhir telah tiba ya. Kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 13. Perhatikan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sekali lagi. Tetapi sesuai dengan janjinya. Ya, sesuai dengan janjinya. Ini janji Tuhan. Siapa yang berjanji ini? Paketnya huruf besar, huruf kecil. Besar. Huruf besar.
Tapi sesuai dengan janjinya, ini janji Tuhan. Terus perhatikan. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita menantikan apa yang ditunggu? Kita menunggu apa ini? Langit yang baru, bumi yang baru. Kita sekarang di mana tinggal? Di langit yang lama, bumi yang lama. Tapi kita menanti langit yang baru, bumi yang baru. Yang dibutuhkan waktu menanti apa biasanya? Hah? Ya? Apa biasanya? Sabar. Apa saudaraku? Sabarlah. Kamu juga harus sabar. Harus apa? Sabar. Menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Kita harus bersabar. Ya. Nanti akan menjadi kenyataan. Ya. Langit yang pertama digulung. Ya. Bumi hilang lenyap. Tidak ditemukan lagi tempatnya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita tadi menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya. Ya. Akibat kebenaran itu katakan adalah damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan, ketenteraman selama-lamanya. Tenang, tenteram selama-lamanya. Jadi kita menuju surga yang tenang selama-lamanya. Ya, udah selesai tadi? Ya, udah selesai baca. Sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, ya, sambil menantikan semuanya ini, kamu janji harus, Tuhan langit yang baru, bumi baru, terus kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam jadi perdamaian dengan menunggu Dia. apa? Menunggu itu harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ya, hidup benar, ulangi. Sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, ya, langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, ya, semua serba baru. Terus kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, ya, dalam perdamaian dengan Dia. Bercacat, tak bercela dalam perdamaian dengan siapa? Dengan siapa ini? Dengan Dia. Tuhan. Berdamai. Paulus berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Jadi jangan bermusuhan dengan apa? Tuhan. Jangan bermusuhan dengan siapa? Tuhan. Bagaimana caranya kita bermusuhan dengan Tuhan? Alkitab mengatakan, kamu memusuhi Dia dengan pikiran dan perbuatanmu yang jahat. Jadi kalau kita punya pikiran dan perbuatan jahat, kita memusuhi siapa? Tuhan. Ayo kita buang segala pikiran yang jahat dan perbuatan yang apa? Jahat. Itu artinya kita berdamai dengan Tuhan. Yerusalem, langit yang baru, bumi yang baru sudah pasti menjadi milik kita selama-lamanya. Mari kita akan angkat lagu. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia. Kita masuk perjamuan suci.
Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Itulah tubuh dan darah-Mu. Bubuhkanlah berkat urapan-Mu Tuhan. Sehingga ini bukan anggur dan roti biasa, tetapi ini adalah wujud dari tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Di dalamnya ada mujizat, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, boleh dibagikan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, amin. kota mulia, Hatiku rindu ke sana. Mari kita pakai berdiri. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana. bawa saya masuk sana. Mari kita angkat tubuh Kristus dan cawan darah Yesus, kita taruh pada hati kita. Tanda kita mengasihi korbannya yang sudah Dia berikan tubuhnya di atas kayu salib. Dia menyerahkan tubuhnya
Itu sebabnya kepada murid-muridnya, sebelum terjadi penyaliban, dia mengadakan perjamuan suci. Dengarkan apa kata Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, perhatikan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mohon ampun atas segala dosa kita, yang disengaja dengan tidak disengaja. Setelah kita mohon ampun, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa menyembah Tuhan atas segala kebaikannya, di mana dosa-dosa kita diampuni. Disiapkan bagi saudara langit yang baru, bumi yang baru, tempat kebenaran. Di sana ada sungai kehidupan. Di sana ada buah pohon kehidupan. Di sana ada mana yang menjadi makanan kita, mana kehidupan kita. Air kehidupan, buah pohon kehidupan, semua sudah tersedia. Betapa baiknya Tuhan pada kita. Di sana tidak ada lagi dosa, iblis setan akan dirantai selama-lamanya dan tidak bisa lagi masuk turun naik ke surga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih buat kebaikannya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yang terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. Hidup kekal selama-lamanya. Kau siapkan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Pintu gerbangnya mutiara, jalan-jalannya dari emas.
Di sanalah tujuan akhir kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau masuk ke Babel yang akan hancur dibakar selama-lamanya. Kami mau masuk ke kota Yerusalem baru, tempat di mana kami berjumpa dengan Tuhan, dengan malaikat-malaikat-Mu, dengan saleh-saleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekali lagi, kalau ada pergumulan, angkatlah tangan kananmu, taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang hadir ini, sesuai dengan firman-Mu, ibadah itu berguna untuk apapun. Untuk apapun berguna ibadah ini. Kami berdoa, apa yang dimohonkan atau yang diminta atau yang dirindukan jemaat-Mu pada hari ini, mereka sampaikan kepadamu Tuhan Yesus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga kami. Dengarlah doa mereka, kabulkanlah permohonan mereka, berikanlah kepada mereka, entah itu mengenai pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka, orang tua, anak, mantu, apapun yang mereka bawa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pertolongan, mujizat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita nyanyikan di dalam dunia. Kita jalankan sekali persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, untuk baksos itu apa? Ya. Nah. Ya. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati api. Tapi yang sempit, haleluya, jiwa berglori. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati api. Tapi yang sempit, haleluya, jiwa berglori. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati api. Tapi yang sempit, haleluya, jiwa Di dalam dunia. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati api. Tapi yang sempit, haleluya, jiwa berglori. Tapi yang sempit. Tapi yang sempit, haleluya,
jiwa berglori. Tapi yang sempit, haleluya, jiwa berglori. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara, persembahan saudara. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Sabtu ibadah remaja muda, Minggu ibadah pertama di sini 7.30, ibadah kedua 10.30 di Permata, ibadah doa Selasa, ibadah Rabu pendalaman Alkitab. Kita pakai berdiri, kita tutup dalam doa, kita doakan yang masih kurang sehat ya, Bu Yuli, Sis Lydia, Rahel, Opu Romando, perempuan, Gepa. Dan yang mengikuti secara online kita doakan. Kami berdoa buat anak-anakmu yang kurang sehat, melawan sakit penyakit. Biarlah Engkau mendengar doa kami, mendengar doa anak-anakmu yang sedang sakit. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa buat Ibu Yuli di Permata. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Buat Sis Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Buat Rahel juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Opu Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Buat Gepa juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Dan yang mengikuti secara online, kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Dan anak-anakmu akan pulang, tibakanlah dengan selamat. Biarlah mereka penuh dengan damai dan sukacita surgawi, beristirahat di rumah dan berbaring dengan baik. Besok pagi kami bersyukur kepadamu. Anak-anakmu yang bekerja, buatlah mereka berhasil. Yang belum punya usaha pekerjaan, ciptakan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami doakan tetap negara-negara yang konflik supaya mereka mau berdamai seorang dengan yang lain. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus beserta.